Berangkat dari saya sharing sama teman saya yang tinggal di Australia. Dia tinggal di Perth. Dia adalah sahabat baik saya dari kecil. Kami sama-sama tumbuh bersama, sama-sama belajar piano, bass, drum, gitar. Dia sudah berkeluarga di sana. Dia sudah menetap di sana. Waktu kemarin tiba-tiba dia telepon saya. Dia pakai speaker yang saya tawarkan ke dia. Dia bilang, kemarin mendadak dia telepon saya, Trik, coba kamu share di sosial media. Speaker ini bagus banget, bener-bener natural, bener-bener saya di luar ekspektasi saya. Karena dia bilang menembus suara itu bisa kepisah-pisah. Piano jujur suaranya, detail. Piano sendiri, vokal sendiri, drum sendiri, bass sendiri, dan itu semua terdengar jelas. Kebanyakan speaker kalau sudah main bareng bertumpuk suaranya. Akhirnya di belakang menggulung, meraung. Dari percakapan sharing sama teman saya, akhirnya saya memberanikan diri sore hari ini saya mereview sebuah karya anak bangsa. Ini adalah speaker dari seorang sound engineer handal, sebagai idola saya, senior saya. Oke, sebelum saya mereview barang-barang ini, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Patrick. Saya biasa dipanggil Etik. Saya tinggal di Balikpapan. Hobi saya salah satunya musik. Dan saya suka mendengarkan suara yang benar-benar enak di kuping. Nah, sebelumnya saya bekerja di luar negeri. Saya bekerja di luar negeri. Saya bertemu dengan senior saya. Dia memakai sebuah jam tangan. Bagi orang notabene hanya sebagai alat pengukur waktu dari 12 ke 12 malam. Dia pakai jarum. Saya hafal betul mereknya. Saya hafal betul tipenya. Tetapi begitu saya perhatikan betul-betul, ini jam khusus. Harganya wow banget. Nah, bukan karena harganya, tetapi kok ada orang punya hati, punya pemikiran, kok mau bikin bertahun-tahun menciptakan sebuah alat untuk bisa membaca waktu. Terus saya kejar, karena di sana ada wifi. Saya kejar pabriknya sampai saya kejar yang termahal. Jam itu pernah dibawa dari bumi ke luar angkasa. Dipakai astronot. Di video kelihatan tuh di luar jendela ada planet, ada antariksa gitu di luar jendela. Jam itu melayang-melayang gitu. Terus jam itu hidup. Terus jam itu dibawa lagi pulang. Harganya begitu ditawarkan kembali, yang pertamanya di waktu sebelum berangkat puluhan ribu dolar es dicoret. Begitu pulang lagi dari antariksa, harganya sudah mencapai ratusan ribu. Saya jadi mikir, kok orang mau ya bela-belain beli hasil karya seseorang yang notabene hanya sebagai alat pengukur waktu. Terus saya diajak lagi sama teman saya, itu senior saya. Di rumahnya ada kendaraan yang saya
lihat itu hanya sebagai ya alat transportasi lah. Tapi setelah saya perhatikan betul-betul, mobil itu merek tertentu. Dia, saya nggak perlu sebut merek ya, dia narik garis pakai bolpen emas dari ujung tanpa putus. Itu dibuat sama tangan sampai ujung. Mobil itu dibuat pakai tangan. Saya sampai mikir, harganya pasti gila-gilaan ini. Waktu diparkir, dia punya di depan itu apa tuh, lambang mobil itu masuk, baru tertutup. Aku sampai geleng-geleng itu. Saya belum masuk, belum naik mobil itu, baru lihat di jendela. Waduh, ini mobil kah istana? Terus senior saya bilang, ini masih tergolong murah, Trik. Masa? Jadi ada saudaranya dia pesen mobil 2 tahun. Terus setelah 2 tahun diseleksi sama pemilik yang punya dealer itu, ya seleksi diterima atau enggak. Harusnya kan kebalik, kita yang mau beli mobil, kita yang ini kan. Ini enggak, yang pemilik showroom mobilnya tuh yang nyeleksi siapa yang layak pakai mobil saya. Terus nggak langsung pakai, 6 bulan di training. Itu harganya spektakuler, wow. Terus bela-belain bisa punya mobil itu. Begitu mobil itu punya, digantung di ruang tamu, nggak dipakai, bro. Digantung aja. Jadi masuk pintu, buka pintu, bukan ketemu ruang tamu, tapi ketemu mobil digantung di atas, nggak dipakai. Saking itu, aduh, aku sampai nggak bisa ngomong ya. Tapi yang saya jadi mikir, saya kejar, kenapa ya ada orang bikin jam, mobil tercepat, motor tercepat sampai akhirnya nggak bisa dipakai, saking cepatnya. Apapun bentuknya, pisau, samurai, bikin dengan ketelitian, bertahun-tahun di situ, sepatu, perhiasan. Kok ada ya orang mendedikasikan dirinya bukan dinilai dari uang, tapi apa yang dia cari gitu loh. Ini kita lihat dari filosofi penciptanya ya, bukan kita yang sebagai penggunanya. Pertanyaan itu saya masih bawa sampai ke Indonesia. Sampai di Indonesia saya ketemu senior saya, idola saya, yang punya speaker ini nih. Dia bilang, Trik, aku gak sebut nama ya, Trik, lu tahu gue mendedikasikan diri gue 20 sampai 40 tahun di sound engineer. Lu udah tahu sendiri karya-karya gue. Dia bikin lagu, konser-konser besar, itu hasil karyanya. Iya, aku bilang aku tahu. Nah, sekarang gue nggak sibuk di situ, Trik. Gue sekarang bikin karya yang orang bisa menikmati apa yang saya buat. Wah, aku mulai wah, terjawab nih pertanyaanku yang selama ini aku pendam dan selama ini aku filosofi itu aku selama ini kejar. Wah, ini kayaknya nih bisa matching nih jawabannya ini. Tapi sebelum itu saya mau baca ini. Saya dapat dari internet sedikit jawaban saya. Jadi waktu itu saya juga diajak nih nonton bola sama nonton pacuan kuda. Di tengah ribuan orang lagi asik teriak-teriak itu supporter mengandalkan timnya, saya enggak nonton bolanya. Saya tuh lagi mandangin. Ini stadion kok bisa ya, di tengah puluhan ratusan ribu orang ada satu suara
yang jelas betul terdengar. Ini orang kayak apa ya bikinnya ya? Tapi nggak peka, tapi jelas. Satu suara di tengah 100.000 orang lebih bisa dengar dengan jelas. Di pacuan kuda, di sepak bola. Aku jadi mikir, orang bisa bikin speaker. Ini fungsinya apa sebenarnya? Tujuannya apa? Terus orang bikin headphone, pabrik headphone, bertahun-tahun, kan cuma untuk dengerin headphone. Di Jepang tuh, saya kejar semuanya. Bertahun-tahun bikin headphone. Tapi sekali launching, 70 juta, 90 juta. Sampai bingung saya, ini headphone nih? Iya. Nah, terdorong dari itu, saya cari jawabannya juga di internet. Dan juga saya mulai matching-matchingkan sama teman saya yang senior saya, yang idola saya. Mengapa ada speaker atau apapun, amplifier, headphone, pesawat yang fiber semua, motor, mobil yang spektakuler, jam tangan yang harganya bisa mencapai satu biji itu ratusan juta, bahkan orang rela sampai miliaran. Kenapa ada speaker sampai miliaran rupiah? Bukankah tugasnya sama ya bro? Ngeluarin suara, memutar musik. Jadi ada band, orkestra atau akustikan, atau di lapangan besar, atau lagi upacara. Tugasnya kan sama. Ngeluarin musik, ngeluarin suara. Ternyata jawabannya cuma sederhana, yaitu menghasilkan suara. Namun cara mencapai kualitas yang sangat berbeda. Ada sebuah pemikiran yang itu yang aku cari selama ini, filosofi. Para pembuat semua itu produsen. Yang saya bahas saat ini adalah audio ya. Audio produsen. Banyak produk dibuat untuk cepat diganti. Mereka justru menciptakan perangkat yang dirancang kalau bisa bertahan puluhan tahun sama pemiliknya. Mudah diperbaiki kalau rusak, dan tetap relevan dalam jangka panjang, kalau bisa seumur hidup. Jadi harga yang dibayar itu bukan sebuah barang ya. Bukan sebuah kotak speaker, amplifier, ataupun jam. Bukan. Atau apapun bendanya. Yang dibayar adalah jawaban saya. Dan yang saya dapat adalah pengalaman. Para insinyur, peneliti yang telah membuang waktunya bertahun-tahun meriset, serta ribuan keputusan kecil yang gak pernah terlihat oleh penggunanya. Jadi ada keputusan ribuan yang mereka sanggup mengambil keputusan itu. Tetapi sangat mempengaruhi hasil akhir suara. Tujuan tertinggi dari sistem audio bukan cuma buat suara tuh lebih keras, tetapi membuat pendengar tuh sampai lupa bahwa mereka sedang dengerin speaker. Seolah-olah musik atau suara itu hadir langsung di depan mereka. Jadi kayak ngomong gitu depan mata, padahal itu ada speaker di depan mata. Nah, dalam dunia audio profesional ada beberapa hal yang penting banget. Bukan sekedar menambah watt jadi lebih besar. 1.
pemerataan suara atau coverage. Suara harus merata dari barisan paling depan sampai paling belakang. Tidak ada yang terlewati dan tidak ada boleh ada area yang satu kegedean, satu kekecilan, di balik tembok hilang, nggak dengar apa-apa. Kalau bisa rata semua, coverage. Terus yang kedua, kejelasan suara, intelligibility. Setiap kata harus terdengar jelas dan mudah dipahami. Ketika seseorang berbicara di depan, yaitu tadi saya bilang, 100.000 orang pengunjung di stadion. Yang dicari bukan volume yang dibesarin, tetapi pesan yang diterima dari satu orang yang berbicara itu jelas diterima. Yang ketiga adalah keandalan. Peralatan harus mampu berjam-jam tanpa gagal ketika dibutuhkan pada momen penting. Yang keempat, kontrol suara. Sistem harus mampu mengarahkan suara ke area yang dituju, mengurangi pantulan, menyebabkan gema. Jadi dihitung. Dia bisa memotong gema dan gaung yang berlebihan. Dia bisa motong dan suara itu jelas terdengar. Jadi pada akhirnya tujuan sistem audio profesional adalah menyebarkan suara secara merata. Dari depan, samping, kiri, kanan, jelas sampai belakang. Yang kedua, mengurangi gema bahkan memotong gaung yang sangat mengganggu. Yang ketiga, menjaga kejernihan suara setiap orang yang dengar jelas. Yang keempat, menghadirkan pengalaman seperti mendengar langsung, senatural mungkin. Karena itu perangkat audio tidak hanya menjual suara. Mereka menjual hasil dari karyanya, ilmu pengetahuannya, seni, pengalaman, dan dedikasi kepada pengguna yang panjang. Jadi dari pertanyaanku pribadi pun akhirnya terjawab. Kualitas sejati lahir ketika seseorang masih peduli pada detail-detail yang kecil yang tidak pernah dilihat oleh kebanyakan orang. Dia mampu mengambil keputusan, ribuan keputusan yang tidak dilihat oleh orang, tetapi dapat dirasakan oleh setiap telinga yang mendengarnya. Dari situlah perbedaan antara sekedar membuat suara terdengar dengan membuat suara terasa hidup, bahkan lebih hidup, senatural mungkin. Itu jawaban yang saya terima. Dan itu saya matchingkan sama teman saya, senior saya, idola saya, yang membuat speaker. Nah, ini karyanya dia nih. Ini karya anak bangsa. Ini karya anak bangsa. Ini adalah produk masterpiece-nya. Tetapi yang dia buat bukan hanya LS12 HE, tapi yang dia buat adalah dari line array sampai speaker di cafe yang kecil-kecil ukuran 10 in, 8 in, itu dia buat. Subwoofer itu dari yang 21 inch sampai yang tergantung standing, flying 18 inch, itu enak banget. Kalau saudara pengen tahu, nanti ada di deskripsi saya ya. Bisa WA saya juga. Berikut, kalau ada teman-teman nanti di Balikpapan nih, khusus di Balikpapan, yang mau dengerin hasilnya sama-sama bisa. Atau yang mau tempatnya dijadikan demo juga nggak apa-apa, saya datang. Oke, ini adalah deskripsi spesifikasi dari masterpiece ini. 12 HE. Ini 12 inch HE. High end.
Karakternya itu jujur dan detail banget. Sensitivity-nya adalah 97 dB. Dia power RMS-nya dari 400 sampai 2000 watt. Peak-nya 2000 watt. Frekuensinya dari 3 dB minus 10 dB sampai 21 kHz. Dari yang paling bawah sampai yang paling atas dia dapat. Karena suaranya betul-betul high end. SPL-nya 129 dB. Coverage-nya 80 dan vertikalnya 40. Impedensinya 8 ohm. Ini impedensinya 8 ohm. Jadi teman-teman, kalau mau cari, ini speaker pasif ya. Kalau mau cari power, kalau bisa yang 8 ohm juga sesuai dengan speaker ini. 2000 watt. Karena peaknya dia 2000. Jadi kita kebetulan nih ya, saya didukung oleh produk yang bagus juga. Cuma saya belum review. Kamu review apa sih, Trik? Mixer ya iya, power ya iya. Enggak, maksudnya ini adalah perangkat pendukung. Ya kebetulan nggak mungkin kan speaker ini bisa hidup sendiri. Kan harus ada perangkat pendukung. Ada kabel, ada mixer, ada power. Nah, kebetulan saya pakai power yang ini. Asli ya. 8 ohm 2 channel 2000 watt. Nah ini asli nih, tapi saya belum review nih. Maksudnya ya ini karena perangkat pendukung kan. Bagus nih produk. Mixer yang pakai adalah MDX 4. Channelnya ada sekitar berapa ini? Ini mixer sederhana tapi cukup lah untuk demo-demo. 6 channel analog. Analog, ada FPL-nya juga. Bisa Bluetooth juga. Bagus nih speaker ini, mixer ini. Cukup nih. Ashley MDX 4. Sangat bagus. Terus ini kabel yang dibuat juga sama idola saya, teman saya, senior saya. Ini kabel ini XLR. Ini bisa jadi kabel mic. Ini bisa juga jadi nih kabelnya. Hantarannya bener-bener jelas betul. Kabelnya bukan kabel biasa nih. Ada tuh kabel yang buat instrumen musik. Bagus banget. Tapi saya nanti minta dikirimin. Nanti saya review berikut lah. Nah ini nanti colok ke mixer. Outnya masuk ke power. Terus untuk dari power dia buat juga kabel spekon nih. Dia pakai professional design 2x2,5. Tapi khusus juga AAP punya nih, audio analog projector signature. Kabelnya juga spesial dia buat juga. Jadi dari sini buang ke power, dari power pakai spekon buang ke speaker. Jadi teman-teman, kita akan pergi demo nih. Kita akan pergi demo di mungkin 2 tempat. Nanti saya akan review. Ya. Nanti kalau saya sudah tiba di sana, kita akan lanjutkan kembali. Oke teman-teman, sampai ketemu di sana ya. Sudah selesai di setting. Terbang sepimu saat kau tinggalkanku. Salahkanku, salahkan aku bila aku bukanlah seperti yang dahulu. Ada makna kerja
terjadi dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Kau hancurkan diriku, kau tinggalkan aku, kau diriku. Akulah hancurlah yang mencari cinta. Wahai wanita, cintailah aku. Ku temui cinta sejati saat aku hembuskan nafas terakhirku. Cinta sejati memang tak ada dalam cerita kehidupan ini. Akulah Arjuna yang mencari cinta. Wahai wanita, Demikianlah tadi dari jam 7 sampai jam 12 malam kita sudah mereview speaker AAP dengan berbagai jenis orang yang ganti-gantian nyanyi di Waka Waka Food Court. Nantikanlah video-video berikut, kita akan nge-review di tempat-tempat yang berbeda. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe, komen, kasihkan aku saran dan masukan ya, biar aku bisa tahu kelebihan dan kekurangan. Kasih like juga. Oke, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Salam AAP Speaker.